Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih bisa bersekutu bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan secara khusus melalui renungan yang ada di YouTube saya ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara-saudara semakin diberkati. Waktu Tuhan sudah berikan kepada kita, buka hatimu. Jangan sampai waktu itu tertutup. Ingat, orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan pasti dia akan berkati. Karena orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan berkatnya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tentunya setiap kita mau, pingin, dan berharap hidup kita diberkati. Bukankah begitu? Setiap orang, bahkan tidak terkecuali orang-orang yang percaya, dia mau berkeinginan dan berharap bahwa hidupnya penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, ekonomi berjalan dengan baik, hidup dengan sehat, keluarga juga baik-baik, anak-anak yang mereka sekolahkan menjadi berhasil, memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki tanah, dan memiliki segala-galanya sebagai faktor pendukung dalam kehidupan kita. Sekalipun berkat Tuhan bukan hanya karena soal-soal materi, bukan itu saja. Tapi ketenangan, kenyamanan, sukacita, dan juga ketabahan, kekuatan, itu juga berkat Tuhan. Ketika orang-orang bisa sabar, bisa kuat, menghadapi situasi yang sulit, itu juga menjadi berkat Tuhan. Nah, tetapi sekarang saudara-saudara, bagaimanakah caranya kita supaya bisa mendapatkan berkat Tuhan itu? Nah, ini yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, dan ini juga sampai kepada kita pada saat ini, saudara-saudara. Jika engkau mau hidupmu diberkati, engkau mau mengalami sukacita, engkau mau mengalami kebahagiaan, hidupmu aman, tentram, damai, engkau memiliki banyak hal, maka apa? Yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Nah, saudara-saudara, bila engkau ingin hidupmu diberkati Tuhan, maka dengarkanlah firman Tuhan. Camkanlah firman Tuhan, taruhlah firman Tuhan itu di dalam hatimu dan menjadi termindset dalam pikiran kita. Dalam setiap apapun gerak kehidupan kita, firman Tuhan itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Ketika kita benar-benar merenungkan firman Tuhan, memberikan waktu kehidupan kita untuk dimenangkan oleh Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan, maka setiap langkah kehidupan kita pasti akan beruntung. Pasti kita akan mendapatkan berkat, pasti kita akan mendapatkan sukacita. Masalahnya saudara-saudara, ada orang yang mau diberkati Tuhan, tapi tidak pernah mau mendengarkan Tuhan, tidak pernah mau mencari Tuhan. Itu yang menjadi persoalan saudara-saudara. Ada banyak orang sekarang ketika berusaha atau berjualan, dia pikir supaya apa? Karena keuntungan begitu sulit, berkat begitu sulit sekarang dicari, maka dia harus membuka dagangannya semakin lama. Kalau dulu orang mungkin buka jam 9, jam 10, ya tutup jam 4, jam 5 sore. Sekarang orang jam 6 pagi sudah buka dan tutup jam 9, jam 10, bahkan sampai setengah malam. Itu karena dia pikir semakin lama waktunya dia berbuka, dia berjualan, maka semakin banyaklah keuntungan. Itu menurut pikiran duniawi, saudara-saudara. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara bahwa apa?
tidak begitu penting lamanya. Tidak begitu penting giatnya terlalu begitu getol. Saya tidak mau katakan bahwa kita tidak perlu gigi. Saya tidak mengatakan saudara-saudara kita tidak perlu berjuang. Tapi saya mau mengatakan kepada kita, bukan karena itu keuntungan dan berkat itu datang. Berkat itu datang karena dari Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang menjadi sumber berkat. Ketika kita percaya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan taat dengan perintahnya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Camkan baik-baik. Sediakan waktu untuk Tuhan. Utamakan waktumu untuk Tuhan. Beri dulu kesempatan untuk Tuhan. Maka Tuhan akan mengutamakan kehidupanmu. Maka Tuhan akan menjamah. Maka Tuhan akan memberkati. Banyak kesulitan-kesulitan akan dia pulihkan. Ada situasi sakit penyakit akan dia sembuhkan. Penderitaan demi penderitaan akan dia ambil semuanya. Supaya apa? Orang-orang yang mencintai Tuhan akan menemukan sukacitanya, menemukan berkatnya. Mulai hari ini saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, marilah kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan cari atau jangan lakukan dulu apapun dalam kehidupan kita sebelum kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Maka ingat, kita akan beruntung dimanapun kita akan berada. Dikatakan tadi saudara-saudara, ya, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya, maka berkat itu akan datang. Maka baiklah setiap kita merenungkan secara baik-baik, menyimpan dalam pikiran dan hati kita, bahkan menuliskan sebagai tanda di tangan kita. Sama seperti yang dikatakan ayat yang ke-18 firman Tuhan dan 19 juga. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Jadi kita harus menaruh firman Tuhan di dalam hati dan jiwa. Artinya seluruh kehidupan kita itu benar-benar harus mendengarkan, merenungkan, mengimani firman Tuhan. Kamu harus mengikatkannya kepada tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Artinya apa? Segala hidupmu, kedirian kita haruslah menjadi ungkapan pernyataan firman Tuhan. Bahkan dikatakan saudara-saudara, kamu harus mengajarkannya dan membicarakannya apabila engkau duduk-duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau akan berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Itu artinya dalam banyak hal kehidupan kita, di situ harus ada firman Tuhan. Maka kita akan berhasil, kita akan diberkati. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini disampaikan ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan. Mereka keluar dari Mesir, dari pembuangan itu, dan Tuhan Musa mau mengiringi mereka, mengingatkan mereka. Sebentar lagi kalian akan menyeberangi sungai Yordan, dan engkau akan memasuki tanah yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara, seluruh tanah Kanaan itu akan diberikan kepada kepada orang Israel, kepada umat Tuhan. Ketika mereka sepanjang berjalan, mereka itu tanah yang mereka injak itu akan menjadi milik mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita juga adalah orang yang merantau. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Kalimantan, di Pontianak, di Balikpapan seperti hambanya pada saat ini, dan begitu banyak juga orang-orang Batak, jemaat Tuhan di sini orang Kristen. Maka ingatlah, kemanapun engkau pergi, ketika engkau merenungkan firman Tuhan, setia kepada Tuhan, maka engkau akan menerima berkat. Tetapi engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Ini pernyataannya ayat yang ke-28 itu. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka Tuhan akan marah kepada kita ketika kita menyimpang dari perkataan-perkataan Tuhan. Apalagi mau percaya kepada Allah lain buatan tangan manusia. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari percaya dulu. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Cari Tuhan dulu, maka engkau akan diberkati. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan supaya kami sungguh-sungguh
Percayakan hidup kami mencari Engkau dulu Tuhan, setia kepada mendengarkan kepada firman Tuhan, dan taat kepada firman-Mu, maka kami akan berhasil. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, maka percayalah kepada Tuhan. Cari dulu Tuhan, maka engkau akan diberkati. Renungkan setiap perkataan demi perkataan daripada Tuhan dan taati, lakukan. Maka hidupmu akan berhasil dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang besok. Mari datang ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.